Selanjutnya kita akan bersama menyimak tausiah kebangsaan dan juga akan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak kita semua, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Semoga beliau diberi kekuatan zahiran wa batinan dalam memimpin bangsa ini. Tidak terlepas saudaraku, Bapak Kepala Kepolisian Indonesia, Bapak Setio Sigit Wibowo, tidak terlepas mengiringi doa, semoga diberi kekuatan lahiriah maupun batiniah. Bapak-bapak dari Bating Press, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, hadirin wal hadirat, rahimakumullah, tidak terlepas saudara-saudaraku dari beberapa tokoh agama. Semoga beliau di dalam memimpin umat pun tidak terlepas diiringi oleh doa, kesabaran, kekuatan, zahiran wa batinan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa pagi hari ini sama-sama untuk melahirkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menciptakan alam semesta dengan suku, bangsa, dan keturunan, diciptakan dari dua hal yang baik, dilahirkan dari dua hal yang baik. Yang pertama Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Bahwa kita semua ini manusia turunan-turunan yang baik. Maka sudah selayaknya kalau kita kembali kepada kebaikan. Dari keturunan beliau diberi, wa ja'alnal qabaila syu'uban lil qabail lita'arafu. Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa. Diberi tanah air masing-masing oleh Yang Maha Kuasa. Mampukah kita memeliharanya dan untuk saling mengenal? Apakah yang dinamakan saling mengenal itu kita tahu, oh Habib Lutfi hidungnya mancung pasti turunan Arab. Atau turunan siapa kayak. Habib Lutfi orang Indonesia, masalah hidung kebangsaan sendiri. Kita bukan golongan ayam Bangkok. Iya, lahir di Indonesia, apa Indonesia, tapi predikatnya masih ayam Bangkok terus. Ya, kita harus berubah. Ayam Indo, jambu Indo, duren Indo, kates Indo, berarti kita saling memiliki. Kalau kita sudah memiliki, saya yakin ekonomi Indonesia tidak begitu lama akan tertata, akan lebih baik untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah itu diantaranya. Karena apa? Merasa memiliki, merasa handarweni. Itulah tuntunan para leluhur dahulu untuk saling mengenal. Bukan saling mengenal hanya melihat mata, melihat hidung, tidak. Sejauh mana kita saling mengenal? Apa melindungi hak-haknya masing-masing? Menghargai hak-haknya masing-masing?
Dengan dasar apa? Dengan dasar ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Itulah pembekalannya khususnya untuk bangsa kami Indonesia. Sejauh mana tantangannya kita memiliki republik ini? Kenalkah siapa pendiri-pendiri bangsa ini? Yang telah ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Sehingga berkibarnya kembali sang saka merah putih. Itu bukan hadiah kemerdekaan Indonesia, tapi berdarah. Perlu untuk menjadi cermin untuk kita semuanya. Dan kita bertanya, sudah mempunyai kontribusi apa untuk negara ini, untuk bangsa ini, atau mudah dipecah belah? Bangsa lain sudah maju. Bangsa lain ekonominya sudah hebat. Tapi kita selalu kita hampir banyak ketinggalan. Maka dari itu, dengan adanya kirap merah putih pagi hari ini, untuk menguak, mengembalikan, menambah kecintaan kita kepada bangsa dan tanah airnya dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Diperkuat. Maka apabila cinta tanah air ini semakin melekat, semakin kuat, kita akan tahu hebatnya kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Semoga ini terukir di setiap lubuk hati kita semuanya. Lebih jauh untuk memiliki Indonesia. Lain daripada itu kita mengingat bagaimana perjuangan para pendiri bangsa. Sampai kita meraih kemerdekaan. Terkadang para bapak, para ibu, kita untuk membetulkan sang saka merah putih di jalan yang miring saja dari tiangnya, itu terkadang sulit. Tidak terpanggil. Maaf Pak, sebentar saya diganggu, jangan itu dulu. Taruh dulu. Para hadirin yang saya banggakan. Kita mengingat kesuburan apa yang ada di negeri kita ini. Yang diperjuangkan oleh para beliau-beliau untuk menjaganya. Sekali lagi kami ulangi. Begitu hebatnya para beliau-beliau menanamkan nasionalisme, cinta bangsa dan cinta tanah air. Kalau kita ini sudah terpanggil, masalah umpamanya melihat bendera yang pasangannya kurang lurus. Kalau orang yang terpanggil akan berhenti dia naik sepeda atau naik kendaraan. Ini bendera kok kenapa? Kok bisa miring? Karena tahu dalamnya mereka itu, dalam bendera itu ada apa? Bukan sekadar merah putih. Tapi di dalam bendera merah putih ada 3 hal yang perlu diketahui. 1, kehormatan bangsa. 2, harga diri bangsa. 3, jati diri bangsa. Kalau kita mengerti menghormati, bukan mitos, luruskan. Karena itu kehormatan bangsa. Setuju? Jangan diam saja kalau lihat merah putih nggak benar. Di jalan terkadang 17 Agustus kita melihat, ya Allah, itu harga diri kita kok. Itu kehormatan kita. Terkadang sampai jatuh. Ada kalanya yang peduli, ada kalanya tidak. Kita ditanya sejauh mana sih cinta kita kepada bangsa dan tanah air ini. Itu tantangan. Maka dari itu saya mengingat ada salah satu ayat diperintahkan kepada Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila mana kalian
umat ini mencintai kepada aku, artinya Allah Ta'ala, ikutilah. Baginda Nabi diperintah oleh Allah, ikutilah saya. Kalian akan dicintai oleh Allah. Akhirnya sahabat bertanya, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana sih kita dikatakan orang yang cinta sebenarnya kepada yang Maha Kuasa? Dijawab oleh baginda Nabi, selagi mencintai Tuhannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnahnya, tarekatnya. Mengapa kecintaan didahulukan? Karena dengan rasa cinta yang sebenarnya yang keluar dari lubuk hati akan menutupi kekurangan-kekurangan bangsa kita. Akan menutupi kekurangan-kekurangan anak republik ini. Tidak akan membuka aib-aib bangsa kita di muka umum atau di muka lainnya. Kalau perlu kita tutup aib-aib yang akan merusak bangsa kita. Bukan kita selalu terbuka untuk membuka supaya orang lain bertepuk kalau bangsa kita mudah dipecah belah. Betul? Maka dari itu, kalau orang yang cinta cenderung menutupinya. Karena apa? Mahabbahnya ikhlas. Tapi kalau orang yang tidak cinta, jangan tanya. Maka kadar bobot seseorang beriman adalah tergantung kecintaannya kepada aku, yakni Rasulullah. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, kepada para ulama, kepada tokoh agama luar biasa, imannya akan semakin meningkat. Tapi kebalikannya, kalau imannya semakin merosot, juga jangan tanya. Begitu pula cintanya kita kepada bangsa dan tanah airnya. Kalau sudah merosot, jangan tanya. Tapi kalau cintanya kepada tanah air luar biasa, semakin menjaga, semakin menjaga. Jangan sampai kata-kata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang akan memecah belah umat, yang akan memecah belah bangsa ini. Dimanfaatkan dari mana? Diobok-obok. Kalau begitu, kalau mau memecah belah umat, jauhkan kepercayaan umat ini kepada tokohnya. Kalau mau memecah belah bangsa ini, jauhkan kepercayaannya, kecintaannya kepada negaranya. Baru bisa dipecah belah. Tapi kalau bangsa yang kuat dalam kecintaannya, tidak mungkin akan dimanfaatkan. Karena kecintaannya yang luar biasa. Tapi yang tadi saya katakan, maka oleh oknum-oknum manusia ini diambil. Sebagaimana caranya memecah Indonesia. Supaya bisa dibagi berapa, dibagi berapa. Jauhkan kepercayaannya kepada pemerintahnya. Jauhkan kepercayaannya kepada TNI-nya. Jauhkan kepercayaannya kepada polisinya. Jauhkan kepercayaannya kepada para ulama dan tokoh agamanya. Baru Indonesia kayak tumpeng, mau dibagi berapa? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Sekali lagi yang keras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Habib Lutfi berkenan untuk memimpin pembacaan ikrar. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Kapolri beserta seluruh jajaran dan juga tokoh agama untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama membacakan. Sebelumnya saya minta keikhlasannya, ya tadi. Saya minta keikhlasannya untuk bersama-sama ikrar NK. Kami sadar bahwa merah putih lambang negara.
merah putih lambang harga diri, jati diri, dan kehormatan bangsa kami Indonesia. Maka dari itu, demi Tuhan Yang Maha Esa, kami berikrar, wajib bagi kami. Ikuti saya. Satu, kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Dua, Kami bangga menjadi anak Indonesia. bangga menjadi anak Indonesia. Tiga, 3. kami bangga merasa memiliki Indonesia. Kami bangga merasa memiliki Indonesia. 4, 4. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesiamu. Indonesia kita, Indonesia kita. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. 5, 5. kami bersumpah Kami bersumpah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6, 6. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Dan bela negara adalah kewajiban kami. Dan bela negara adalah kewajiban kami. Sehelai rumput yang kering Yang kering, dan sebutir pasir yang butir pasir Indonesia, Indonesia. kehormatan taruhannya. Kehormatan taruhannya. Tetesan darah di bumi pertiwi, Tetesan darah di bumi pertiwi. mutiara yang tak ternilai harganya, Mutiara yang tak ternilai harganya. yang sehingga berkibar Yang sehingga berkibar. sangsaka merah putih Sang saka merah putih di bumi tercinta. di bumi tercinta. Kami bangsa yang tidak akan melupakan sejarah. Kami bangsa yang tidak akan melupakan sejarah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberikan kekuatan dalam persatuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Habib Lutfi. Kami persilakan berkenan kembali ke tempat. Kami mohon kesediaan Bapak Kapolri untuk tetap berada di tempat.